akhirnya kita sampai di materi yang terakhir, yaitu ada yang inget nggak? Operasi hitung. Pasti adik-adik nggak asing kan sama operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, dan banyak hal lainnya. Yang mau aku ajarin kali ini adalah variasi soal. Karena adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya soal penjumlahan dan pengurangan itu tidak selamanya hanya berupa angka dan tanda aja, nggak cuma tanda minus, tanda plus, dan angka-angka. Bisa juga Bapak dan Ibu guru adik-adik itu memberikan soal berupa soal cerita. Pasti bingung dong, nggak ada tanda-tanda di soal cerita, semuanya berupa cerita dan kata-kata. Nah, aku kasih tipsnya ya. Nah, untuk tipsnya, pengurangan itu dalam soal cerita bisa ditulis berupa memberikan, atau membagi, atau mengurangi, dan lain-lain. Dan untuk penambahan itu di soal cerita bisa juga ditulis mendapatkan, memperoleh, menambah, dan lain-lainnya. Dan itu contoh bentuk-bentuk kata-kata dari penambahan dan pengurangan itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi hitung dengan cara panjang. Kunci dari operasi hitung dengan cara panjang adalah kita menambahkan atau mengurangkan angka-angka di dalamnya itu berdasarkan satuannya. Contoh, ratusan kita kurang dengan ratusan, puluhan kita kurang dengan puluhan, ribuan kita kurang dengan ribuan. Dengan begitu, satuannya jadi jelas dan adik-adik jadi tidak bingung. Misalnya 3000 kurang 2000, itu kan adik-adik tinggal kurangin 3 dan 2 nya kan, jadi 1000. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya ada juga nih namanya operasi hitung campuran. Tapi apa sih yang dicampur? Nah, dalam operasi hitung campuran itu yang dicampur adalah tandanya. Jadi di dalam satu soal itu gak cuma ada penjumlahan saja atau pengurangan saja. Jadi ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Nah, kalau adik-adik ketemu soal kayak gini, adik-adik jangan panik. Tipsnya adalah adik-adik mengerjakan soal campuran ini dimulai dari yang paling kiri, angka pertama dan tanda pertama. Jadi berangsur-angsur dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Adik-adik nggak boleh ya mengerjakan soal campuran angkanya itu ditiban-tiban atau angkanya itu tidak beraturan. Misalnya adik-adik kerjain dari yang tengah atau dari yang paling kanan. Jadi adik-adik harus teratur mengerjakannya, yaitu mulai dari yang paling kiri. Nah, begitu adik-adik tentang bilangan cacah ini. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke latihan terakhir. Adik-adik pasti bisa dong, tahan sedikit ya capek dan ngantuknya, pengen tidur siang kan pasti adik-adik. Lihat ya soalnya dan adik-adik kerjain. Nanti kalau udah selesai, adik-adik periksa jawabannya, dan kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Wih, adik-adik udah pada pinter-pinter banget nih. Nah, kita udah sampai ke penghujung materi. Udah gak ada lagi materinya. Nah, pertama-tama aku mau bilang makasih kepada adik-adik yang sudah antusias banget dan adik-adik perhatiin aku dari tadi. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu ya setelah pandemi COVID ini berakhir. Yuk, sebelum kita menutup pelajaran, kita sama-sama bilang makasih ya. Terima kasih adik-adik.